Ya, mungkin itu. Silakan tanggapan atau Jeffrey feedback silakan. Pertanyaan lain juga silakan. Satu lagi. Nah, itu kan kalau kayak case-nya itu kan kalau di depan umum, Kang. Nah, gimana? Bisa kita pasti kita yang mengerti ini pasti bisa otomatis sih, kalau aku sih bilang sih otomatis kalau di depan umum nggak terlalu vulgar, nggak tetap menjaga sikap apa bagaimanapun sih. Nah, yang menjadi masalah ini kalau bagaimana kalau pas lagi sendiri. Nah, ini kan jadi kadang-kadang manusia nggak ada yang tahu nih. Oh. Terus? Ini loh, kalau kalau yang tadi kan Mas akan ngasih tahu kan tentang kalau kita di depan Publik. masyarakat publik. Nah, yang jadi masalah kadang Kalau saya sendiri. pribadi sih mungkin ketika lagi sendiri gitu. Nah, ini dia nggak ada nobody knows. Terus? Ini bagaimana nih? Nah, ya udah. Kadang-kadang ya udah deh, nggak ada yang tahu ini. Nah, jadi kadang jujur aja jadi terjadilah pelanggaran. Ya, masalahnya satu. Ya. Saya nggak akan lihat bukti pelanggaranmu. Makanya kan saya tidak akan pernah melakukan pembakuan aturan kalau di ruang privat. Kalau di ruang privat, aku tidak akan nyuruh ini itu, melarang ini itu. Kenapa? Itu urusanmu dengan Tuhanmu sendiri. Kalau orang depresi misalnya, kalau kumat, pelanggaran dosanya bisa banyak. Menghina Tuhan, kayak menghujat Tuhan, marah-marah nggak jelas, mengutuk dan sebagainya. Kayak siapa itu yang meratapi hari lahir? Aku lupa sih. Ada di Alkitab ada itu, yang meratapi hari lahir itu. Jadi Daud. ya, aku lupa. Artinya begini, saya tidak akan masalah. Saya tidak mempermasalahkan semua dosa di ruang privat. Bodoh amat. Saya tidak akan menilai. Kecuali orang cerita ke saya. Saya tidak akan melarang apapun, bebas. Karena kalaupun kamu melakukan pelanggaran, saya bisa tahu tanpa harus tahu dosamu gitu ya. Buahnya akan kelihatan. Misalnya, kamu saat teduh atau tidak, kamu berdoa atau tidak, kamu dekat dengan Tuhan tidak dengan metode ibadah pribadi, merek apapun ya. Saya tidak perlu tahu. Tapi saya bisa tahu dari kriteria-kriteria lain. Kalau kamu tes power dan kalah, berarti kamu tidak pernah berdoa, gitu aja. Kalau saya suruh pengakuan dosa di kurikulum kita dan tidak dilakukan, pasti kalah power. Wes, itu rumus gitu ya. Itu udah rumus. Dan sejauh ini selalu benar 100%. Karena kan kalau Sadik melakukan aksi apapun, pasti berdampak kepada anggota ya, secara spiritual. Jadi kalau masih ada yang kena gitu ya, sebagai efek samping saja, walaupun tidak ikut gitu ya, ya berarti contoh bahwa atau bukti bahwa ada dosa kan, minimal dosa leluhur gitu. Artinya kalau orang tidak mau mengakui sebagai dosa, ya itu tanggung jawabnya sendiri gitu, termasuk dosa-dosa pribadi. Di ruang privat saya tidak bisa mengawasi, saya tidak punya bukti. Walaupun kamu mengaku melakukan A, B, C, D sampai Z, aku tidak lihat buktinya. Yang lihat bukti mungkin Tuhan dan setan gitu, tapi aku nggak bisa lihat bukti. Jadi aku, kalau ada jaksa gitu ya, mengajukan dakwaan gimana, nggak bisa. Kalau kamu saja yang bersaksi itu tidak sah. Misalnya kamu mengakui saya berdosa A di ruang privat, di kamar saya, di ruang saya, di rumah saya, tidak ada orang lain tahu. Itu kamu saja yang bersaksi. Perlu ada kesaksian lain, entah setan atau Tuhan atau para malaikat gitu ya. Karena tidak ada manusia lain yang lihat. Jadi kalau saya tidak mendapat kesaksian dari Tuhan bahwa kamu memang berdosa, itu ya saya tidak bisa menyalahkan. Itu urusanmu pribadi dengan Tuhan. Gitu. Karena kalau saya sendiri
dinilai ya mungkin kena juga gitu ya. Karena kalau saya kumat ya entah berapa dosa yang saya lakukan dalam standar dosa ya. Tapi kadang saya menilai saya nggak diapa-apain sama Tuhan, nggak dihukum, ya sudah. Misalnya saya termasuk hobi marah-marah dengan Tuhan. Saya sangat sering ya marah dengan Tuhan. Kemudian dalam standar pemuritan yang lain, ya tidak boleh, itu dosa dan sebagainya. Tapi sejauh ini saya tidak melihat saya dihukum Tuhan karena saya marah. Protes dan sebagainya saya tidak lihat itu sebagai suatu kesalahan. Khususnya untuk saya ya, artinya Tuhan tidak menghukum saya kalau saya protes. Saya marah-marah, protes, meratap, tidak dihukum saya. Sejauh ini saya begitu. Makanya kalau orang melakukan hal serupa ya silahkan gitu kan. Saya tidak akan menilai. Itu bagian dari free will, kebebasan berkehendak. Itu. Termasuk banyak eksperimen yang saya lakukan yang bahkan tidak pernah saya ceritakan. Itu bisa saja itu salah atau dosa. Tapi saya nggak mungkin cerita. Kalau saya tidak merasa perlu ya. Ada banyak hal yang cuman saya pikirkan, termasuk tes power gitu. Beberapa saya ceritakan, beberapa tidak. Jadi ketika saya lihat buktinya, oh ya terbukti, oke gitu aja. Nah, tes power itu sendiri kan kalau dibuka ke publik dianggap salah itu nanti. Coba aja, saya sering sejak dulu dianggap suka bikin skenario, berlagak sebagai Tuhan, kan gitu. Tes power kan begitu. Jadi kriteria benar salah tes power hampir gimana? Tes power itu jadi hampir 11-12 sama kita ke ini sih, mereka-mereka yang ke dukun nanya ngirim santet atau bagaimana atau apalah gitu loh. Hampir mirip-mirip kayak gitu kan jatuhnya. Mirip atau sama? Loh, saya itu waktu yang ini yang mulia itu ya, yang bagi anggota yang internal udah tahu ya kasusnya 2019. Saya itu dianggap penyantet beliau loh. Jadi saya dianggap penyantet gitu loh. Kalau saya pelayanan saya dianggap memasukkan roh jahat ke orang. Ini saya udah dinilai loh depan publik loh. Jadi artinya beberapa kerohanian saya dianggap setanik gitu loh. Ya saya sih secara internal diri saya ya santai-santai saja. Tapi kalau tentunya itu orang akan melihat loh, kok saya dinilai seperti itu ya, jangan-jangan saya memang lalah, saya memang berdosa. Ya pasti ada efek samping kan, karena perkataan orang-orang itu kan di depan publik. Ya bagi saya itu resiko dari penilaian orang. Sedangkan di ruang privat gimana? Sulit sekali. Karena ada keunikan orang-orang tertentu yang tidak bisa dinilai dengan standar publik gitu, tidak bisa. Kalau publik menilai saya di ruang privat, saya, kerohanian saya, relasi saya dengan Tuhan, cara saya bersikap kepada Tuhan, wah, salah saya bertumpuk-tumpuk gitu dalam kacamata publik. Termasuk kacamata tim-tim ET mungkin ya. Ya kayak dulu munculnya grup-grup balance kan begitu. Mereka berusaha supaya saya seimbang. Karena mereka beranggapan saya salah, saya berdosa. Makanya kalau kamu tanya di ruang privat bagaimana, aku tidak bisa judgement. Aku nggak bisa menilai. Kecuali kamu merasa pengen dihakimi lah baru. Ya itu sih kalau saya. Makanya saya bebas sekali. Kadang ada beberapa orang curhat dosa-dosa di ruang privat misalnya. Kadang saya juga kaget, loh, kamu bisa begitu lah. Walaupun saya sudah menduga gitu. Tapi kalau mereka nggak cerita ya nggak, saya nggak tahu gitu. Dan saya tidak ingin tahu sebenarnya. Kecuali mereka merasa terbeban, butuh saya untuk membantu pengakuan dosa, mengimami lah misalnya. Ya saya terima gitu. Tapi selebihnya saya bodo amat sebenarnya.